Yang umat Islam tidak sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang pernah jadi manusia untuk memberikan tubuhnya sebagai manusia, sebagai tebusan dosa manusia. Ini karangan siapa, bro? Ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jelas ya pernyataan Paulus ya maksud saya. Pertanyaan saya, Maria masuk Kristen nggak? Maria melakukan perintah atau anjuran atau ajaran seperti yang diajarkan Roma 10 ayat 9 nggak? Kapan Maria masuk Kristen dan kapan Maria mengaku dan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, perhatiannya Maria bahwa Allah telah membangkitkan anaknya itu di antara orang mati, maka Maria akan diselamatkan. Anda menulis di sini oleh sebab itu sebagai manusia dia harus memberikan teladan hidup bagi murid-muridnya dan orang di sekitarnya. Jadi jikalau Yesus menyembah Bapa, dia memberikan teladan bagi murid-muridnya. Ini kerjaan Nabi. Kerjaan hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa di sini yang Allah satu-satunya yang benar? Bapa ya, dalam keyakinan, dalam konteksnya kan Bapa atau Tuhan huruf besar semua ya. Dan di sini Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Engkau ini Bapa atau Tuhan. Yang diutus siapa? Yesus. Jelas? Sebagai apa? Nabi utusan Tuhan yang memperkenalkan firman-Nya kepada Bani Israel. Kan gitu ya. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Orang yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Perhatikan di sini. Ya. Siapa yang diperkenalkan ini? Yesus. Ya, yang memperkenalkan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Untuk memberi kekuatan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi malaikat dari langit menampakkan diri. Ya. Maka seorang malaikat ini seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Siapa yang memberi kekuatan ini? Malaikat. Siapa yang diberi kekuatan? Yesus. Kalau Yesus Tuhan, mungkinkah Yesus diberi kekuatan oleh malaikat? Mikir gak Yesus itu adalah firman yang nuzul dalam rupa manusia. Kita baca Yohanes 12:49. Ini perkataan Yesus. Sebab aku, Yesus, berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi Yesus menyatakan bahwa ketika dia berkata-kata bukan maunya Yesus sendiri, tetapi Bapa. Bapa siapa? Tuhan yang mengutus aku, yang mengutus Yesus. Dialah memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Yesus katakan dan aku sampaikan. Kurang jelas apa coba? Ya. Sebab aku berkata-kata, perkataan Yesus itu bukan dari Yesus sendiri, tapi Bapa yang memerintahkan dia untuk mengatakan itu. Dialah yang memerintahkan aku. Yesus kalau dia Tuhan, siapa merintah? Masa Tuhan diperintah? How you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. That's the word. Alhamdulillahirabbil alamin. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahum. Sahabat Fakta Islam TV, seperti yang sedang saya tampilkan di layar ini, ada komentar yang luar biasa dari tetangga sebelah. Satu, dia tujuannya untuk menyerang
Islam, yang kedua dia sedang mengiklankan keyakinannya. Dan ini asik sekali ya, saya dari kemarin sebenarnya pengen membahas tapi baru sempat ya kali ini, dan kebetulan ada waktu luang dan santai, saya akan sambil membaca dan menanggapi secara santai aja ya. Jadi terhadap tetangga sebelah sebenarnya nggak usah terlalu serius ya, cukup menggunakan logik ya, dan sedikit kita sentil dengan ayatnya sendiri. Kita tampol nggak usah pakai ayat kita ya, tampol pakai ayatnya aja. Dan saya suka memang seperti itu, menggunakan metode komparatif ya, membandingkan apa yang dia katakan kemudian kita tampol pakai ayatnya. Kalau pakai tampol pakai ayat kita kayaknya berlebihan, terlalu mulia. Jadi mending kita tampol pakai ayatnya seperti itu, karena memang itu yang dia yakini. Kalau ayatnya sendiri nggak dia yakini ya gimana ya. Oke, kita mulai ya, kita bacakan langsung dan apa tanggapan saya terhadap apa yang dia tulis di sini. Mungkin dipikir saya kristolog kaleng-kaleng ya. Oke. Mari kita bahas. Nah, di sini dia menulis ya, sebenarnya ini yang saya posting tentang ini ya sahabat. Pendeta wanita tegang setelah tahu ternyata Yesus menyembah Tuhan yang tertulis jelas di Bible. Ya sahabat, bisa menyimak sendiri di video yang sebelumnya ya. Nah, yang saya bahas sekarang adalah komentar dari Oten ya tentang ini ya. Nih. Oke. Namanya Marshall Sijabat. Nah, pertama di sini menyebut bahwa Yesus selama ada di dunia ini adalah sebagai manusia. Sekali lagi, Yesus selama ada di dunia ini adalah sebagai manusia. Memang manusia. Kapan Yesus jadi Tuhan? Sebutkan di ayat mana menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma dalam rupa manusia, dan itu adalah perkataan Yesus. Kalau perkataan orang lain ya senyumin aja ya. Harusnya perkataan Yesus. Masa Yesus nggak memperkenalkan diri sebagai dirinya, bahwa dirinya Tuhan dalam rupa manusia, ya kan? Harusnya. Kalau nggak ada ya bisa jadi fitnah itu kan. Kalau saya yakini ya fitnah. Walaupun di dalamnya berdiam Allah yang Maha Kuasa. Ya, bahwa di dalam berarti diyakini bahwa di dalam diri Yesus itu berdiam. Di sini berdiam ditulis ya. Berdiam Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu manusia dia harus memberikan teladan hidup bagi murid-muridnya dan orang sekitarnya. Jadi kalau menyembah Bapa, dia sedang memberi teladan bagi murid-muridnya. Jika Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia menjadi hakim pada hari kiamat. Oke, ini asik sekali. Nah, ini keyakinan dia. Kita hargai. Tetapi mohon maaf, itu nggak laku dijual sama saya. Karena saya bisa sangat mudah membantahnya. Ya, bahkan nggak perlu membantah pakai ayat saya. Saya membantahnya pakai ayat Anda sendiri. Nggak. Kalau saya pakai ayat saya, kayaknya terlalu berlebihan. Jadi sekali lagi saya akan pakai ayat Anda. Ya, dan saya mungkin konsisten kali ini, saya nggak akan pakai ayat saya semua deh. Saya harus pakai ayat Bible 100%. Ya, nanti ingatkan kalau saya nggak konsisten. Oke, di sini dia menyebut bahwa Yesus itu di dunia adalah manusia. Memang manusia, nggak pernah jadi Tuhan. Membantah silakan, tunjukin ayatnya di mana pernyataan Yesus mengatakan bahwa saya Tuhan, tapi selama di dunia saya manusia, gitu ya. Itu harus ditunjukkan, jangan sekedar klaim. Kemudian walaupun di dalam dirinya berdiam Allah yang Maha Kuasa. Halo, di dalam diri saya juga kalau pakai kiasan, harusnya kiasan ya. Sebab kalau mengatakan bahwa Tuhan itu ada di dalamnya, berdiam dalam makna yang sebenarnya, ini agak berbahaya. Sama aja mengatakan bahwa Tuhan mempunyai tempat. Tuhan itu bertempat tinggal di diri manusia. Padahal saya mau lebih memahaminya, walaupun umpama ada ayat yang begini,
Seandainya perkataan Yesus mengatakan begitu, saya lebih memahaminya itu sebagai kiasan. Sebagai contoh gini, saya mengatakan kepada kekasih misalnya ya, di dalam hatiku ada kamu. Apakah kekasihku lantas dia berdiam di dalam hati? Kan enggak, itu hanya kiasan. Ya, bukan makna yang sebenarnya, tapi itu kiasan. Ya, atau mengatakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam hatiku, tak pernah meninggalkan aku, kan gitu ya. Apakah Tuhan betul-betul masuk dalam hati? Dalam arti yang sebenarnya, itu kan tentu tidak. Itu hanya sebuah kiasan bahwa dalam diri kita ada penguasa. Di kita ini dikuasai. Ya, kita tidak bisa berdaya upaya selain kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kan begitu harusnya dipahaminya. Bukan berdiam dalam arti yang sebenarnya. Dan kalau memang seperti itu, bahwa di setiap kita ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, maka semua orang mengalami hal yang sama, bukan hanya Yesus, kan gitu ya. Bukan hanya Yesus, saya pun begitu. Ya, saya bisa berbicara begini karena Tuhan yang kuasa atas diri saya, kan begitu. Nah, Tuhan menaruh roh, ya, karena kita punya jasmani, punya rohani. Saya juga ada roh. Nah, Yesus juga ada roh, kan gitu ya. Ketika roh berpisah dengan jasad, itulah kematian. Siapapun mengalami seperti itu, tentu bukan cuma Yesus. Jelas ya? Seperti itu. Nah, terus, dan oleh sebab itu manusia, sebagai manusia, dia harus memberikan teladan hidup bagi murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya. Yes, ini kerjaan nabi. Jadi nabi itu artinya manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Tuhan. Nah, buat apa nabi? Nabi itu menjadi teladan, menjadi contoh untuk umat mengikuti dia agar mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi nabi itu ditugaskan untuk memperkenalkan siapa Tuhan, memperkenalkan bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Dia menjadi teladan, suri teladan bagi umat di situ. Nah, jadi dengan begitu Yesus melakukan itu. Yesus menjabat sebagai utusan Tuhan, nabi utusan Tuhan yang dijadikan model oleh Tuhan untuk dicontoh oleh murid dan umatnya. Kan begitu. Jadi Anda menulis di sini oleh sebab itu sebagai manusia dia harus memberikan teladan hidup bagi murid-muridnya dan orang di sekitarnya. Jadi jikalau Yesus menyembah Bapa, dia memberikan teladan bagi murid-muridnya. Ini kerjaan nabi. Kerjaan nabi. Nah, untuk ini saya akan bukakan ayat-ayat Bible tentunya ya. Yang pertama saya buka adalah Yohanes. Ya, tak buka pertama adalah Yohanes. Yohanes pertama sekali 17 ayat 3. Ya, supaya kita tahu kedudukan Yesus menurut kesaksian Yesus sendiri, bukan menurut yang lain, ya. Inilah pernyataan Yesus. Ya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa di sini yang Allah satu-satunya yang benar? Bapa, ya, dalam keyakinan, dalam konteksnya kan Bapa atau Tuhan huruf besar semua ya. Dan di sini Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Engkau ini Bapa atau Tuhan. Yang diutus siapa? Yesus. Jelas? Sebagai apa? Nabi utusan Tuhan yang memperkenalkan firman-Nya kepada Bani Israel. Kan gitu ya. Jadi Yesus mengemban tugas menyampaikan firman yang diterima dari Tuhan disampaikan kepada Bani Israel. Kerjaan siapa? Nabi. Nah, setelah itu ayat apa lagi yang perlu saya tampilkan? Ayat yang kedua akan saya tampilkan mendukung argumentasi ini adalah di Kisah Para Rasul 2 ayat ke-22. Mana nih ayatnya? Ke-22. Oke. Nih. Ya, jadi nggak sekedar bicara, tapi memang harus kita tampilkan dengan ayat.
Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Orang yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Perhatikan di sini. Ya. Siapa yang diperkenalkan ini? Yesus. Ya, yang memperkenalkan ini Petrus ya. Ya. Siapa yang diperkenalkan? Yesus. Dari Nazaret. Yesus dari mana? Dari Nazaret. Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat ya. Tahu mujizat? Mujizat itu adalah tanda kenabian yang luar biasa yang ditunjukkan, yang diberikan oleh Allah kepada seseorang agar menunjukkan kenabiannya. Sebagai bukti kenabiannya membedakan dengan manusia lainnya. Seperti itu mujizat. Mujizat itu bahasa Arab ya. Silakan buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia mujizat itu apa, dan cari etimologi mujizat berasal dari bahasa apa dan artinya apa, supaya ngerti ya, jangan asal comot ya. Oke, perhatikan di sini kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Yesus, mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Dilakukan oleh siapa di sini? Allah. Dengan perantaraan Dia. Dia siapa di sini? Yesus. Jadi Yesus hanya perantara menunjukkan apa yang diberikan oleh Allah. Cetar. Ya, selamat datang di kebenaran. Ya, oke. Sangat jelas sekali. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa itu hanya teladan pada murid-murid, ya berarti dia nabi. Sebab nabi diutus oleh Tuhan untuk menjadi teladan. Ya, bukan Tuhan yang jadi manusia menjadi teladan, enggak perlu. Tuhan itu kalau menginginkan suatu kaum ya selamat dan mengenali Dia dan beribadah seperti halnya yang diinginkan oleh Tuhan, maka Dia cukup mengutus nabi, enggak perlu mengutus dirinya sendiri terus lahir dari manusia terus mati digebukin untuk menebus dosa. Bukan ya, nggak perlu seperti itu kalau memang konsepnya untuk keteladanan. Nah, kemudian apa cukup sampai di sini? Kayaknya ayatnya kurang kalau terus memberikan teladan. Dan kalau dasarnya ini bahwa jadi kalau Yesus menyembah Bapa, Dia memberikan teladan bagi murid. Yang pertama tadi kita harus tetapkan ya, saya tetapkan bahwa itu adalah tugas kenabian. Nabi, maka saya akan tunjukkan di ayat yang lain lagi ya. Saya akan buka di berapa ya? Lukas 22 ayat 39 kan ya. Coba kita buka di Lukas 2 ayat ke 22, Lukas 22 ayat ke 39. Oh ya, dia dan seterusnya aja. Kita buka 22 semuanya, ada semua ayatnya aja biar mulai dari sini. Lukas 22, kita langsung menuju ke ayat ke 39. Ayat ke-39 mana ini? Oh ya ini. Oke. Nih. Nah, mari kita baca sama-sama. Ini untuk membantah ini ya, ya, bahwa katanya Yesus itu menyembah Bapa, Dia sedang memberikan teladan bagi muridnya. Nah, sekarang tinggal kita simak di sini, sesuai apa enggak? Ya. Coba kita baca. Ini pengalaman Yesus ketika di Taman Getsemani. Ini jelang cerita ya, ceritanya bahwa jelang penyaliban. Oke. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun.
murid-muridnya juga mengikuti dia, mengikuti Yesus ya, mengikuti Yesus. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka. Jadi Yesus berpesan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ini perintah Yesus kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Berdoa ini artinya apa? Memohon kepada Tuhan. Doa artinya apa? Memohon kepada Tuhan. Silakan baca arti doa. Doa ini berasal dari bahasa Arab, doa. Ad-doa. Artinya apa? Sendiri ya. Dan ini doa ini asalnya dari bahasa Arab. Jadi harus kembalikan ke makna sebenarnya, jangan ngaco ya. Oke. Terus jadi Yesus di sini memerintahkan muridnya agar berdoa supaya tidak jatuh dalam percobaan. Oke. Perintah yang baik tentunya ya. Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Ini berlutut dan berdoa di sini disebut ya, berlutut dan berdoa. Kalau dalam Injil Matius pasal 26 ayat ke-39 kalimatnya bukan berlutut dan berdoa, tetapi sujud dan berdoa. Jadi Yesus itu sujud dan berdoa. Silakan buka sendiri nanti di Matius 26 ayat 39, atau sebentar saya bukakan juga ya, biar komplit. Nah, jadi komplit kita nampol oten kali ini. Oke. Jadi baca di sini berlutut dan berdoa. Nah, ya Bapakku, ini doa Yesus ini. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, Yesus berdoa kepada Bapa, memohon. Yesus memohon, meminta kepada Bapa. Ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, bukanlah kehendak Yesus, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus pasrah kepada siapa di sini? Kepada kehendak Bapa. Siapa Bapa? Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segenap alam semesta. Kan gitu ya. Tapi yang menarik di sini, perhatikan di ayat ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Untuk memberi kekuatan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi malaikat dari langit menampakkan diri. Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Siapa yang memberi kekuatan ini? Malaikat. Siapa yang diberi kekuatan? Yesus. Kalau Yesus Tuhan, mungkinkah Yesus diberi kekuatan oleh malaikat? Mikir. Ya, satu. Yang kedua, coba perhatikan. Ya, di sini reaksi Yesus ketika didatangi malaikat. Perhatikan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wow. Luar biasa. Ya. Saking ketakutannya, di sini penggambarannya ya. Saking ketakutannya, ia sangat ketakutan. Bukan saya yang mengarang ini. Ini bahasanya, kalimatnya jelas ini. Ia ini Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Artinya Yesus itu sangat ketakutan di situ dan makin bersungguh-sungguh dia memohon kepada Tuhan. Peluhnya atau keringatnya ya, menjadi seperti titik-titik darah. Ini saking penggambaran apa ekspresi luar biasa ketakutan saat itu sampai keringatnya keluar seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Ya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur dalam duka cita. Berarti saat itu muridnya sedang tidur, nggak ada yang memperhatikan dia. Iya kan? Nggak ada yang memperhatikan dia. Bukan berarti mereka sedang memperhatikan lalu supaya mencontoh, enggak. Dia sendirian. Iya. Bahkan dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Itu Yesus sendiri ketika berhadapan dengan malaikat. Sesuai nggak dengan di sini?
Yesus menyebab apa? Dia sedang memberikan teladan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya sedang berdoa. Sedang tidur pulas, nggak memperhatikan dia. Yang kedua, dia juga ketakutan sedemikian sampai keringatan keluar butir-butir seperti tetesan darah. Ayo, sesuai nggak dia sedang memberikan teladan? Enggak, menurut saya seperti itu. Iya, masih banyak yang lain. Jadi ini ya, nggak usah lah maksa, nggak usah jualan begitu-begitu di sini. Kenapa di sini fakta Islam ini ngajak orang berpikir cerdas dan waras. Jadi kalau modal hanya dogma doktrin ya, say goodbye. Oke. Kemudian di sini yang menarik ya, jika Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia menjadi hakim menjadi hakim pada hari kiamat. Bro, ya saya mau pakai Bible lagi deh ya. Iya, sekali lagi saya nggak akan menggunakan Al-Quran dulu ya. Saya Bible. Untuk membantah ini saya akan buka Yohanes 5:30. Yohanes ayat kelima, pasal kelima ayat ke-30. Oke. Ya, ini sudah tampil. Oke, mari kita baca di sini. Yohanes 5:30. Aku, ini kata Yesus ya, kesaksian Yesus. Ini tulisan merah, ini kesaksian Yesus ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ingat, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dengan dirinya ya. Dari dirinya ya. Aku menghakimi. Nah, ini jelas kata-kata menghakimi. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti ada yang memberikan informasi. Yesus mendengar, itulah menyebabkan dia harus menghakimi. Dan penghakimanku adil. Penghakiman Yesus adil. Sebab aku siapa? Yesus. Tidak menuruti kehendakku. Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri. Melainkan menuruti siapa? Kehendak dia. Dia sini siapa? Tuhan. Yang mengutus aku, mengutus Yesus. Kurang jelas apa? Penghakiman Yesus adil nggak? Adil. Kenapa bisa begitu? Karena dia menuruti kehendak, bukan menuruti kehendaknya. Bukan menuruti kehendak dia sendiri, tetapi kehendak dia yang mengutus Yesus. Ayo. Menjadi hakim atas perintah Tuhan, bukan kekuatan Yesus sendiri, bukan kuasa Yesus sendiri. Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maka bertentangan dengan ayat ini. Oh, itu kan di dunia, dia kan masih dalam manusia. Masa Yesus berbohong sih? Kan gak mungkin. Iya kan? Oke. Jadi untuk bagian ini ya, sudah saya terangkan seperti itu ya. Jelas sekali bantahannya, dan ini sangat mudah sekali. Sekarang lanjut lagi ke komentar ya. Ini sudah saya komentar 8 hari yang lalu ya. Ya. Saat di tiang salib sampai teriak Eli Eli lama sabachthani, kemana dia? Maksudnya Yesus kan ketika disalib, ceritanya dalam Bible itu, dia teriak-teriak ya, tengah malam lagi ya, Eli Eli lama sabachthani, ilahku ilahku, atau Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, berarti kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia teriak memanggil Tuhan yang mana lagi nih? Oh, Tuhan ada di dirinya, dia keluar. Ini dijawab ya. Coba dibaca di sini. Ini unik sekali. Ya, asik sekali ya. Jadi beginilah pemahaman kekristenan mereka itu. Lebih banyak mengatakan hal yang menurut asumsi mereka sendiri ketimbang ayatnya. Ya, ini jawabannya. Ketika saya tanya, kenapa dia malah teriak-teriak nyari Tuhan kalau memang dia itu Tuhan gitu. Saat itulah tubuh Yesus terpisah dari Allah dan Roh. Tubuh Yesus terpisah dari Allah dan Roh. Padahal kalau memang terpisah dari Roh, itu mati. Manusia bisa eksis itu ketika roh dan jasadnya masih bersatu.
Ketika roh keluar dari jasad itu kematian, nggak bisa apa-apa. Ya, jasad bisa berjalan, jasad bisa bergerak, jasad bisa berfungsi itu karena ada roh di dalamnya. Lepas dari roh, maka dia nggak bisa apa-apa. Jadi kalau di sini disebutkan manusia yang terpisah dari Allah dan roh, roh ini adalah roh yang membuat orang itu bisa hidup, ya dia harusnya nggak bisa hidup lagi kan. Tapi nyatanya dia masih teriak-teriak, berarti rohnya masih ada. Ya, masih terkumpul dengan jasad. Itu ya. Perkataan itu harusnya dikatakan Yesus menggenapi apa yang ditulis oleh Daud. Jadi Yesus ini katanya Tuhan, tapi dia dipaksa untuk mengikuti apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmurnya. Nah, mau baca ayatnya, wah keren ya. Tumben-tumben yang ngutip ayat langsung di lari ke kita Mazmur. Oke, mari kita baca, nggak apa-apa ya. Seolah-olah ini bantahannya luar biasa skakmat gitu ya. Coba kita baca 22 Mazmur 22 ayat ke-1 terjemahan baru. Untuk memimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Mazmur Daud 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, ceritanya Yesus menggenapi nubuat di kitab di Mazmur Daud. Oke. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kasihan. Kalau memang itu nubuat untuk Yesus, berarti ya ini berdasarkan ayat yang dia kutip loh ya, bahwa Allah meninggalkan Yesus. Yesus selalu teriak-teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Tetapi engkau ini Tuhan ya, tetap menjauh dan tidak menolong aku. Wah, Yesus ditinggalkan. Katanya Tuhan, tapi terpisah dengan Tuhan. Ya, keterpisahan roh harusnya mati, tapi masih teriak-teriak. Nggak nyambung ya. Iya. Maksa banget, ten. Oke, lanjut. Kematian Yesus sebagai manusia adalah kematian untuk dosa-dosa manusia. Nah ini asik sekali, ini dogma. Kematian Yesus sebagai manusia adalah kematian untuk dosa manusia. Siapa yang mengatakan ini? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ada nggak ayatnya? Bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa manusia? Dosa-dosa manusia loh ya, bukan dosa orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan ya. Untuk manusia. Nah, kematian Yesus sebagai manusia adalah untuk kematian untuk dosa-dosa manusia. Jadi maksudnya manusia yang berdosa, tapi Yesus yang dianggap sebagai Tuhan itulah yang menanggungnya, menebusnya. Berarti di sini adalah manusia yang berdosa terus Tuhannya yang dihukum mati untuk menebus dosa manusia. Di mana rasionalnya? Manusia yang berdosa, Tuhan yang mengalami hukuman mati. Halo. Ya. Manusia kalau menghukum orang tidak sesuai kesalahannya itu kejahatan luar biasa. Bagaimana menghukum Tuhan? Tuhan salah apa? Manusia yang berdosa tapi bebannya ya hukumannya diberikan kepada Tuhan, dan sementara buat bikin skenario adalah Tuhan itu sendiri. Gimana rasionalnya ten? Ya. Jawab perkataan saya, pertanyaan saya, gimana rasionalnya manusia yang berdosa tapi Tuhan yang harus dihukum mati? Nah, untuk itulah sang firman nuzul manusia. Di mana ayatnya? Bahwa sang firman nuzul dan rupa manusia. Di mana Yesus mengatakan itu? Ingat. Di mana pernyataan Yesus seperti itu? Kalau pernyataan orang lain sementara di saat itu orang mengatakan itu Yesus sudah nggak ada, sama aja bohong. Mengatakan tentang Yesus sementara Yesus nggak pernah mengajarkan seperti itu, bahkan Yesus nggak pernah konfirmasi perkataan itu adalah benar menurut Yesus. Halo, jangan ngarang. Untuk itulah sang firman nuzul manusia, ayatnya di mana Yesus menjelaskan seperti itu? Ya, oh ada di Yohanes 1:11 sampai 1:14. Halo.
Ayat Yohanes 1:1 sampai 1:14, pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Di ayat 14, dia telah menjadi manusia dan ada di antara kita, kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Halo, ayat itu karangan siapa? Ya, sabda Yesus bukan, firman Allah bukan. Ya kan? Malah banyak pakar Alkitab yang menyebut itu adalah ayat sisipan. Ya, bahkan kalau baca di The Five Gospel, hasil berapa? 76 pakar Bible ya yang melakukan Jesus Seminar, itu tidak memasukkan 1 Yohanes 1:1 sampai 1:14 sebagai ayat asli yang diyakini dia perkataan Yesus. Bukan seperti itu. Yang ngomong bukan Muslim, tapi orang Kristen itu sendiri, pakar-pakarnya di situ ya. Nah, sedangkan untuk dikatakan bahwa Yesus sudah firman nuzul dalam manusia, harusnya logiknya bahwa ketika firman telah menjadi manusia, sudah menjadi manusia, Yesus telah menjadi Yesus ya. Firman telah menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus. Maka harusnya firman sudah berhenti, kan sudah jadi Yesus. Tuhan sendiri yang sebelumnya firman sekarang nggak berfirman lagi karena sudah jadi Yesus. Yesus itulah yang jadi firman, menggantikan firman yang selama ini lewat nabi. Kan begitu logikanya. Kalau begitu mari kita buka. Saya kasih 2 bantahan sekaligus. Pertama di Yohanes 12:49. Ada 12 ayat ke-49. Nah. Kalau saya nggak tampilkan nanti kira bohong ya. Oke. Benar nggak Yesus itu adalah firman yang nuzul dalam rupa manusia? Kita baca Yohanes 12:49. Ini perkataan Yesus. Sebab aku, Yesus, berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi Yesus menyatakan bahwa ketika dia berkata-kata bukan maunya Yesus sendiri, tetapi Bapa. Bapa siapa? Tuhan yang mengutus aku, yang mengutus Yesus. Dialah memerintahkan aku, memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus aku, Yesus, katakan dan aku sampaikan. Kurang jelas apa coba? Ya. Sebab aku berkata-kata, perkataan Yesus itu bukan dari Yesus sendiri, tapi Bapa yang memerintahkan dia untuk mengatakan itu. Dialah yang memerintahkan aku. Yesus kalau dia Tuhan, siapa merintah? Masa Tuhan diperintah? Ya. Oh, itu kan dia dalam rupa manusia. Aduh, luar biasa ya. Jadi kalau begini mereka bilang, oh itu Yesus dalam rupa manusia. Tapi di kesempatan lain mengatakan bahwa di dunia itu Yesus Tuhan. Iya, itu Tuhan. Kalau Tuhan kenapa begini? Kalau sudah begini bilang, oh itu dalam rupa manusia. Aduh, luar biasa. Oke, ini satu ya. Ini sudah membantah ya apa yang dikatakan bahwa jadi perkataan Yesus, perkataan dari Tuhan disampaikan Nabi apa namanya? Firman. Ya, firman. Nah, sekarang ayat berikutnya Yohanes 17 ayat ke-8. Ayat ke-8. Oke, saya tampilkan. Nah, ini. Ya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman. Nah, nampol habis. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Jadi Yesus menyampaikan segala firman yang engkau siapa? Bapa atau Tuhan. Sampai kepadaku. Siapa? Ku ini Yesus. Segala firman dari Tuhan disampaikan kepadaku. Yesus telah kusampaikan. Jadi Yesus menyampaikan lagi kepada mereka. Mereka siapa? Murid-murid dan Bani Israel. Ya kan? Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar siapa mereka ini, murid-murid ya. Bahwa aku datang daripadamu. Aku, Yesus, datang daripadamu Tuhan. Dan mereka percaya bahwa engkaulah Tuhan yang telah mengutus aku, Yesus. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Bahwa berarti Yesus menerima firman. Dari mana? Dari Tuhan Bapa. Disampaikan kemana? Ke murid, ke Bani Israel. Berarti firman masih ada, bukan nuzul dalam rupa Yesus. Bertentangan nih. Ini kesaksian Yesus sendiri. Tinggal Anda mau pilih Yohanes 1:1 sampai 1:14 yang tidak jelas siapa yang ngarang. Sementara di sini adalah kesaksian Yesus sendiri. Mana lebih valid? Tentu Yesus sendiri.
ya kan, ketimbang mengambil dari sumber yang tidak jelas asal usulnya, kan gitu. Itu logik banget tuh. Ya. Udah berapa kali tampol ini. Masya Allah. Oke, lanjut. Nah, Tuhan telah menetapkan hukum tentang penebusan dosa. Silakan baca Alkitab yang Imamat 4 biar Anda cerdas. Biar Anda cerdas, emang saya nggak cerdas. Itulah yang setiap tahun dirayakan seluruh orang Yahudi sebagai hari Paskah, raya Paskah. Jangan Muslim Islam juga mengikuti tradisi Yahudi Idul Adha. Oke, keren ya, keren komentarnya. Perlu saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan yang mengajari umat Israel, ya, dan mengajari Bani Ismail itu adalah Tuhan yang sama, dan itu diakui oleh Rabbi Yahudi. Tuhan yang diimani oleh Muslim dan yang diimani oleh Yahudi itu Tuhan yang sama. Tapi apakah Tuhan sama juga yang diimani oleh Oten? Yahudi menolaknya. Mohon maaf ya. Yahudi mereka mau berikutan ibadah di masjid, ya, kalau nggak ketemu sinagog, kan gitu ya. Mau. Tapi pernah nggak ketemu Yahudi Judaism, ya, penganut Yahudi totok terus ibadah di gereja, mau nggak? Tanya sendiri ya. Jadi kalau misalnya Muslim juga punya tradisi berkurban, berhaji, atau dalam Yahudi itu berhaji, itu kan memang Tuhan yang memerintahkan itu sama. Jadi bukan mengikuti tradisi Yahudi, bukan tradisi Yahudi, tetapi itu mengikuti aturan Tuhan. Pertanyaannya di sini, Tuhan telah menetapkan hukum tentang penebusan dosa. Tentang penebusan dosa. Oke. Di mana ayatnya yang menebus itu adalah Tuhan sendiri yang nuzul dalam rupa manusia? Di mana ayatnya? Jadi jangan ngarang-ngarang, ya. Jangan ngarang-ngarang. Kita harus jelas, jangan punya. Kalau mengatakan bahwa dulu pengorbanan itu begini-begini, sekarang dengan adanya Yesus lalu mengubah itu semua, ya. Ya, darahnya itu adalah darah Tuhan itu sendiri dalam rupa manusia. Ada di mana ayatnya? Ya. Sebab yang itu tadi pertanyaan saya tetap, bagaimana rasionalnya manusia yang berdosa tapi Tuhan dihukum mati? Ya, saya dari dulu saya tanya itu dan nggak bisa terjawab oleh siapapun, ya. Oke. Setelah Yesus mati, maka pekerjaannya sebagai manusia telah selesai. Sebagai nabi. Ya, dalam Islam Yesus belum mati. Nabi Isa alaihissalam belum mati. Beliau mati sebagai tanda jelang kiamat. Ya. Oke. Sang Firman kembali ke surga. Sang Firman, silakan minta ayatnya. Mana ayatnya yang menyebutkan Sang Firman kembali ke surga dan perkataan Yesus sendiri, ya. Jangan yang lain ngarang. Di dalam ilahinya yang secara penuh berarti secara itu dia jadi Tuhan. Betul ya? Nah, saya sebenarnya masih bisa bantah ini. Iya. Anak manusia. Surga duduk di sebelah kanan Allah, duduk di pangkuan Bapa. Ya enggak? Tapi enggak usah lah. Nah, itu yang lain aja. Kalau mau tampil habis-habisan pakai ayat yang babak belur nih, ini bocah ini. Nah, Sang Firman yang nuzul manusia itu kelak akan turun kembali ke dunia. Harusnya setiap perkataan gini disertakan ayat, ya. Kalau dia berani, tapi dia asumsi aja, penuh begini nggak ada ayat. Ya. Sang Firman yang nuzul manusia itu kelak turun kembali ke dunia, bukan lagi sebagai manusia tetapi sebagai hakim seluruh manusia. Oke, kalau dia waktu itu dia turun bukan lagi sebagai manusia, terjadi apa? Tuhan. Iya, jadi Tuhan.
Ada aja. Sebagai hakim. Yohanes 5:30 tadi jangan lupa ya. Tampol habis ya. Mengapa Yesus bisa jadi hakim? Karena sedangkan kitab suci menulis tidak ada hakim hari kiamat selain Tuhan. Tidak ada hakim selain Tuhan. Hakim yang seperti apa dulu? Ya, tapi gampangnya Yohanes 5:30 sudah cukup kok. Jadi setiap mereka ngomongin hakim, kasihkan Yohanes 5:30. Lebur lagi, jadi bubur lagi. Oh, hebat. Nanti di Yesus di akhirat nanti dia akan jadi hakim. Kasih lagi Yohanes 5:30. Lebur lagi, jadi bubuk lagi. Nah, itulah yang umat Islam tidak sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang pernah jadi manusia untuk memberikan tubuhnya sebagai manusia, sebagai tebusan dosa manusia. Ini karangan siapa, bro? Ya, silakan kasih tahu saya bahwa Yesus menjelaskan ini. Saya masuk Kristen, dibaptis, ya. Jadi, atau saya kasih tantangan deh ya. Apakah muslim yang nggak ngerti? Nah, saya mau baca sama tunjukkan. Saya buka Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Nah, ini kan ayat andalan nih, yang paling menunjukkan bahwa siapa yang percaya Yesus Tuhan maka diselamatkan. Nah, Roma 10 ayat 9. Siapa yang ngarang ayat ini? Paulus. Siapa Paulus? Paulus itu ketika Yesus masih berkeliling mengabarkan Injil, Paulus malah sibuk membantai pengikut Yesus. Setuju ya? Itu fakta dalam Bible. Ya. Kemudian pernah nggak Paulus apa murid Yesus? Bukan. Dikatain keluarga Yesus? Enggak juga. Ya, enggak juga. Apa yang dia tulis di sini? Sebab jika kamu mengaku mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jelas ya pernyataan Paulus ya maksud saya. Pertanyaan saya, Maria masuk Kristen nggak? Maria melakukan perintah atau anjuran atau ajaran seperti yang diajarkan Roma 10 ayat 9 nggak? Kapan Maria masuk Kristen dan kapan Maria mengaku dan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, perhatiannya Maria bahwa Allah telah membangkitkan anaknya itu di antara orang mati, maka Maria akan diselamatkan. Kenapa saya korelasikan ke Maria? Karena Maria ini yang paling tahu siapa Yesus. Maria melahirkan, Maria yang membesarkan, Maria mengajari Yesus, Maria mengeloni Yesus, mengganti popoknya Yesus luar dalam, ya. Maria ngerti. Maria yang paling tahu siapa Yesus dibandingkan dengan Paulus dan semua Kristen yang ada di permukaan bumi ini. Pertanyaan saya, Maria melakukan ini apa enggak? Silakan. Semoga Anda bisa tidur malam ini. Asik sekali. Oke. Ya, jadi jangan ngarang-ngarang manusia. Seolah-olah muslim yang tidak tahu lu Yesus bukan Tuhan dalam keyakinan Yesus sendiri dan keluarga besarnya. Ada nggak keluarga besar yang sujud nyembah Yesus sebagai Tuhan? Maria nyembah Yesus, Yusuf nyembah Yesus, Yakobus nyembah Yesus, Pak D-nya, Pak Le, tante, om, tetangga pada nyembah Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Berarti nyembah Yesus siapa? Keluarga besarnya aja enggak, kok Anda malah menuhankan dan menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ya, oke. Nah, Tuhan itu bukan roh jasmani ya. Tuhan itu roh bukan jasmani. Yang bilang jasmani siapa? Dan yang bilang roh juga siapa? Jelas bukan muslim ya. Ya. Tetapi syarat penebusan dosa adalah korban secara jasmani, maka Tuhan harus datang sebagai jasmani. Maka Tuhan harus hadir jasmani. Nah, lucu di sini ya, sahabat.
Betapa lemahnya Tuhan. Hanya untuk mengampuni dosa nggak sanggup. Tuhan harus digebuki dan mati untuk bisa menebus dosa. Tuhan katanya maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Kenapa Tuhan nggak mampu mengampuni dosa? Harus Tuhan sendiri membuat skenario penebusan dosa, lahir dari anak manusia, lalu menderita, mati, digebukin, dikubur, baru bangkit. Ini skenario Tuhan. Kalau seperti itu bukan Tuhan benar, maka Yudas masuk surga. Pilatus masuk surga, Algojo masuk surga, bahkan iblis pun masuk surga. Semuanya masuk surga karena merekalah yang sukses melaksanakan rencana Tuhan dalam penebusan dosa. Kristen harus berterima kasih kepada iblis, Yudas, Pilatus, Algojo yang gebukin Yesus itu. Harus berterima kasih pada mereka karena sebab merekalah yang menjalankan misi penebusan dosa, akhirnya dosa-dosa Anda diampuni. Berarti pembunuhan Yesus itu bukan kejahatan tetapi keharusan, dan pelaksananya itu adalah misi mulia. Jadi Anda berterima kasihlah kepada iblis, Pilatus, Yudas Iskariot, Algojo yang gebukin Yesus. Terima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena mereka yang sukses menebus dosa Anda. Mereka yang sukses menjalankan misi penebusan dosa Anda. Masuk akal nggak? Silakan dipikir sendiri ya. Oke. Kayaknya udah lama ini. Sudah berapa menit nih? Sekitar sudah lebih 40 menit ya. Oke. Ya, kayaknya dicukupkan sampai di sini dulu untuk sementara biar nggak kepanjangan. Nanti berikutnya akan saya respon siapa ini? Paulus Antioquia. Oke, tunggu Paulus Antioquia. Giliran berikutnya adalah Anda. Ya. Giliran berikutnya adalah Anda. Atau mungkin juga masih ada kali si jabat ini. Oh ya masih ada ternyata. Dua orang ini. Ternyata 2 orang. Masih ada kayaknya. Siapa nih? Siti Aisyah. Ini pakai nama Aisyah tapi kayaknya. Jadi ini lucu ya, luar biasa. Walaupun channel saya biasa-biasa aja, tetapi rupanya ini menjadi perhatian luar biasa kaum tetangga sebelah. Nampaknya channel saya cukup mengkhawatirkan mereka ya. Asik kalau gitu ya. Bagus kalau gitu. Saya senang kalau channel saya cukup merepotkan Anda. Oke. Untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan sambung lagi. Jadi bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Pantau terus channel ini. Nanti saya akan review lagi jawaban terhadap apa yang menjadi komentar para kaum tetangga sebelah ini yang menuhankan sesama manusia. Jelas kan? Yesus manusia kan? Dianggap sebagai Tuhan berarti menyembah sesama manusia kan? Ya, jangan salah. Kecuali kalau Yesus itu bukan manusia. Kalau Yesus juga anak manusia, berarti nggak salah dong kalau saya bilang Anda menyembah Yesus yang notabene juga anak manusia, lahir dari rahim Maria. Oke, untuk ini saya cukupkan. Nanti akan disambung lagi di video berikutnya. Masih soal menjawab atau menjelaskan atau merespon apa menjadi komentar tetangga sebelah. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.